Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Elektronika Analog. Di materi pertama ini kita akan belajar tentang salah satu komponen elektronika analog, yaitu dioda. Apa-apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu dioda, lalu bagaimana prinsip kerjanya, lalu karakteristik komponennya seperti apa, kemudian aplikasinya untuk apa saja, dan material pembentuknya itu apa saja. Nah, pertama, dioda itu disimbolkan dengan simbol seperti ini. Jadi ada garis, kemudian ada anak panah seperti ini, di mana kaki anode itu berada di sebelah kirinya, dan kaki katode berada di sebelah ujung anak panahnya. Nah, bentuk fisik dari dioda tersebut itu kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Bentuknya mirip seperti resistor, namun dia cuma ada satu gelang dan bentuk fisiknya berwarna hitam. Nah, gelang tersebut biasanya berwarna putih, di mana gelang tersebut merupakan representasi dari kaki katoda. Jadi untuk memudahkan kita menandakan mana kaki anoda dan mana kaki katoda. Oke, nah simbol dioda ini merepresentasikan fungsi atau prinsip kerja dari komponen tersebut, di mana arus yang akan mengalir melalui dioda itu hanya bisa mengalir sesuai dengan arah panahnya ini. Jadi dari anoda ke katoda. Aliran arus tidak bisa mengalir dari katoda ke anoda. Oke. Nah, prinsip kerjanya bisa dianalogikan dengan sebuah pompa air, lalu ada tank, lalu di dalamnya ini ada sebuah katup ya, yang bisa membuka kalau ada aliran air dari kiri ke kanan. Namun ketika katup tersebut dialiri air dari kanan ke kiri, maka dia akan menutup katup tersebut. Nah, kira-kira prinsip kerja dari dioda adalah seperti itu. Contoh seperti ini, ketika dioda dipasangkan dengan sumber tegangan dan dihubungkan ke sebuah beban, maka yang pertama kita lihat adalah kaki anoda dari dioda terhubung ke kutub positif atau ke kutub negatif dari sebuah sumber tegangan. Jika kaki anoda terhubung dengan kutub positif dari sumber tegangan, maka analoginya adalah seperti yang di bawah ini. Ada sebuah pompa, kemudian pompa tersebut mengalirkan air, aliran air akan membuka katup ini, sehingga akan terjadi aliran air menuju ke sebuah tank. Namun kalau kita balik posisinya, sumber tegangan di kanan, sehingga di sini kaki katoda akan bertemu dengan sumber positif baterai, sementara sumber negatif baterai akan bertemu dengan kaki anoda dari sebuah dioda. Nah, jika seperti ini, maka sama dengan kondisinya pompanya ada di sebelah kanan, kemudian kita akan mengalirkan air ke tank. Namun, tadi seperti yang saya katakan, katup ini hanya bisa dialiri air dari kiri ke kanan, tidak bisa dari kanan ke kiri, sehingga tidak akan ada terjadi aliran air di sini. Nah, kira-kira prinsip dasar dari dioda seperti itu. Nah, lalu pemasangan dioda itu disebut dengan pembiasan. Jadi ketika kita hubungkan kaki anoda dengan positif baterai dan kaki katoda dengan negatif baterai, maka bisa disebut juga pembiasannya adalah forward bias. Dan jika kita balik, kaki katoda dihubungkan ke positif dan kaki anoda dihubungkan ke negatif, maka pembiasannya disebut dengan reverse bias. Nah, pada dasarnya dioda diciptakan untuk mencapai kondisi ideal, di mana kondisi ideal tersebut
sifatnya seperti saklar. Jadi hanya bisa on dan off, membuka dan menutup, sama seperti katup air tadi. Nah, di sini karakteristik dari ideal dioda bisa digambarkan oleh grafik ini. Jadi ketika diodanya diberikan tegangan atau forward bias, tegangannya positif, di sini ada sumbu X yang merupakan V dan sumbu Y-nya adalah I. Ketika kita berikan tegangannya positif, maka dioda tersebut sifatnya akan seperti saklar yang tertutup, seperti ini. Sehingga kalau kita ukur dengan multimeter di saklar ini, maka tidak akan ada tegangan yang terukur. Oke, atau tegangannya sama dengan 0. Sementara di sini ketika saklarnya terhubung seperti ini, maka akan ada aliran arus. Namun sebaliknya, kalau diodanya kita berikan tegangan negatif atau pembiasannya kita berikan reverse bias, maka dioda tersebut sifatnya akan seperti saklar yang terbuka, di mana di sini arusnya adalah 0, ya, dan tegangannya adalah negatif karena tadi kita berikan dia reverse bias. Oke, nah karakteristik dari dioda ideal itu bisa direpresentasikan dengan grafik ini, seperti ini. Oke, kemudian idealnya dioda itu tidak bisa sama persis seperti saklar. Karena apa? Karena di dalam dioda itu ada sebuah tahanan internal dan juga ada sebuah tegangan internal. Nah, sebuah dioda kalau Anda ukur dengan menggunakan multimeter, kemudian multimeternya diarahkan ke dalam mode DC voltage, maka di situ akan ada tegangan yang muncul atau tegangan yang terukur, di mana tegangan tersebut disebut juga dengan di sini disimbolkan dengan VOC atau voltage open circuit. Sementara kalau Anda ukur dengan mode resistansi, maka juga akan terdapat nilai resistansi yang terukur. Nah, di rangkaian ini disimbolkan dengan REQ atau resistansi ekuivalen dari dioda. Nah, untuk mencari karakteristik dari dioda bisa direpresentasikan dengan rangkaian penggantinya seperti ini, di mana ada sebuah dioda, lalu ada rangkaian ekuivalen, R ekuivalen, dan ada sumber tegangan yaitu VOC. Nah, ketika dioda tersebut diberikan forward bias, oke, tadi ingat lagi sifatnya, ketika diberikan forward bias, maka nilai V di dioda itu adalah 0. Kenapa? Karena diodanya seperti saklar yang tertutup. Nah, ketika di sini V-nya 0, maka secara tidak langsung aliran arus yang mengalir melalui dioda bisa kita hitung dengan rumus I V per R. V-nya diambil dari VOC dan R-nya diambil dari R ekuivalen. Sementara kalau kita reverse diodanya atau kita balik, tadi sifatnya I-nya yang 0, sehingga V-nya kalau kita ukur di sini sama dengan VOC. Jadi ini ketika reverse I sama dengan 0, V-nya sama dengan VOC, karena tidak ada aliran arus yang mengalir dari si dioda tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang operating point dari dioda. Nah, di sini operating point fungsinya untuk mencari garis beban atau titik operasi dari dioda tersebut pada tegangan berapa dan arus berapa. Nah, tadi sudah kita bahas sekilas tentang rangkaian pengganti dari dioda, ada VOC, ada REQ. Nah, di sini yang perlu kita cari adalah nilai titik di sini, titik UF ini. Di mana titik UF tadi bisa dicari dengan rumus yang ini ya.
titik QF sama dengan I-nya sama dengan VOC dibagi R ekuivalen. Maka di sini di titik ini adalah VOC dibagi R ekuivalen. Sementara di titik ini adalah nilai VOC-nya. Nah, di sini kondisi forward bias kita gariskan saja seperti ini. Lalu ini kondisi yang reverse bias. Kondisi reverse bias otomatis VOC-nya minus. Oke. Karena ketika I sama dengan 0, maka nilai VOC-nya sama dengan V yang di sini. Oke. Kemudian materi selanjutnya yaitu bahan pembentuk dioda. Nah, sebelum menuju ke sana, kita review sedikit tentang struktur atom. Nah, jika kita ingat kembali materi tentang atom, atom pada dasarnya di dalamnya ada sebuah inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron tersebut untuk masing-masing atom itu jumlahnya berbeda. Nah, namun dia akan memiliki struktur atau memiliki lintasan yang seperti ini nantinya. Ini ada seperti orbit pertama di lintasan K, di mana di sini hanya bisa ditempati oleh 2 buah elektron. Kemudian di lintasan yang kedua, ini hanya bisa ditempati oleh 8 elektron. Yang ketiga maksimal 18 dan yang terakhir maksimal adalah 32. Contoh di sini atom silikon. Atom silikon memiliki jumlah elektron 14. Sehingga strukturnya kalau kita lihat seperti ini. Di lintasan yang pertama atau orbit pertama ada 2 elektron, orbit kedua ada 8, dan orbit yang ketiga adalah sisanya 2 ditambah 8, 10, maka kalau elektronnya 14, maka sisanya 4 menepati elektron yang terluar. Begitu juga dengan germanium yang memiliki elektron 32. Di lintasan terluarnya akan terdapat 4 buah elektron. Nah, atom pada dasarnya akan menuju titik keistimewaannya, yaitu ingin mencapai jumlah elektron valensi 8 atau yang disebut dengan atom istimewa. Nah, untuk mencapai hal tersebut, atom-atom tersebut bisa membentuk sebuah ikatan atau yang disebut dengan ikatan kovalen seperti ini. Jadi misalkan silikon, karena tadi elektron valensinya 4, dia akan mencari teman yang sama, yang memiliki elektron valensi 4 juga, sehingga bisa membentuk sebuah ikatan seperti ini, di mana yang awalnya elektron valensinya 4, karena dia berikatan dengan teman atau tetangganya ini, maka dia akan memiliki elektron terluar menjadi 8, karena saling berikatan. Oke. Nah, namun ketika ikatan ini terbentuk, ketika atom tersebut kita panaskan atau diberikan temperatur yang maksimum, maka bisa saja terjadi ikatannya tersebut terlepas. Jadi contoh yang seperti ini, ketika kita panaskan, maka ikatan yang di sini, yang harusnya tadi berikatan sempurna menjadi 8, elektronnya akan terlepas 1. Nah, ketika elektron tersebut terlepas, maka ikatan di sini akan memunculkan satu buah hole. Oke, hole itu adalah yang bersimbol positif ini, sementara elektron yang bersimbol negatif. Nah, untuk membentuk dioda, atom-atom tersebut harus ditambahkan atau dicampur dengan atom yang berbeda jenis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat
free elektron atau membuat free hole. Karena apa? Karena kita tidak bisa membuat material yang ketika digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu, caranya adalah dengan menggunakan proses doping ini atau ditambahkan dengan atom lain yang memiliki elektron valensi atau elektron terluar yang berbeda. Contoh misalkan di sini silikon yang memiliki elektron valensi 4 dicampur dengan fosfor yang memiliki elektron valensi 5. Ketika dicampur, maka secara otomatis yang berikatan hanya 4 ya. Sehingga satu atom yang fosfor ini tidak ada teman untuk berikatan. Sehingga di sini terjadilah yang disebut dengan elektron bebas ya, sama seperti yang di sini, di elektron bebas. Namun yang ini karena prosesnya dipanaskan, tapi kalau yang ini karena prosesnya dicampur dengan atom lain. Nah, misalkan kita campur dengan bahan yang berbeda, silikon dicampur dengan boron. Nah, yang terjadi adalah terdapat sebuah free hole di sini. Karena apa? Karena boron memiliki elektron valensi 3, sementara silikon memiliki elektron valensi 4. Nah, dengan mencampur bahan yang berbeda ini, kita akan membentuk sebuah donor atom ya, atau aseptor atom. Ketika atom tersebut memiliki free elektron, maka dia akan disebut dengan donor atom. Tapi ketika atom tersebut memiliki free hole, maka dia disebut dengan aseptor atom. Nah, dioda dibentuk dari bahan atom yang sudah didoping tadi. Nah, pada dioda kita nanti lebih mengenal dengan semikonduktor tipe N atau tipe P, di mana tipe N tersebut sama dengan donor atom, sementara tipe P sama dengan aseptor atom. Nah, karena tadi yang tipe P memiliki banyak free hole ya, yang disimbolkan dengan tanda positif, sementara tipe N memiliki banyak elektron yang disimbolkan dengan simbol negatif ya. Nah, ketika kita tidak berikan tegangan apa-apa pada si dioda tersebut, maka kalau kita lihat di sini ada banyak free hole dan ada banyak elektron. Sehingga kalau kita ukur menggunakan voltmeter di sini kutub positif dan di sini kutub negatif, maka akan terukur sebuah tegangan. Nah, tegangan ini ya, inilah yang disebut dengan tegangan open circuit atau tegangan internal dioda, di mana tegangannya tergantung dari bahan dasar pembentuknya tadi. Ini silikon dicampur dengan atom lain, atau kita juga bisa menggunakan bahan germanium. Oke. Jika kita menggunakan bahan silikon, maka biasanya tegangan internalnya bernilai sekitar 0,6 sampai 0,7. Namun kalau kita menggunakan bahan germanium, nilai tegangan internalnya sekitar 0,2 sampai 0,3. Oke, ini pada kondisi open circuit atau kita tidak memberikan tegangan sama sekali terhadap si dioda tersebut. Atau kalau disimbolkan dengan rangkaian adalah seperti ini. Namun kalau misalkan kita berikan sebuah tegangan atau sumber tegangan di sini ya, di mana kita lihat lagi positif sumber tegangan bertemu dengan ini N region atau disebut dengan silikon tipe N. Ini adalah katodanya ya, katoda, sementara yang anodanya ketemu dengan sumber negatif baterai. Nah, ketika kondisinya seperti ini atau reverse bias ya, maka yang terjadi adalah free hole itu akan cenderung tertarik ke kutub negatif baterai dan free elektron akan cenderung tertarik ke kutub positif baterai. Sehingga
di sini ini daerah pembatasnya akan semakin melebar dibandingkan dengan kondisi tanpa diberikan tegangan. Nah, kondisi PN junction-nya ini yang melebar itulah yang menyebabkan tidak ada aliran arus di sini. Sehingga kenapa ketika kita berikan reverse bias, dioda tersebut seperti ini, saklar yang terbuka. Karena ya free hole-nya tertarik ke negatif baterai, sementara free elektronnya tertarik ke positif baterai ini. Oke. Baik, sekian untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan lagi ke pengaplikasian dioda dan juga penggunaan dioda sebagai regulator di materi selanjutnya. Oke, terima kasih.